berusaha masuk tidak hanya ke bisnis telecommunication ya, tapi juga ke bisnis di dekatnya, yaitu information, media dan entertainment. Dan juga sejak itulah Telkom pun punya komitmen untuk mengembangkan yang namanya industri kreatif di Indonesia ini. Ya. Jadi Telkom mempunyai inisiatif yang namanya Indigo, yang namanya Indonesia Digital Community. Ya. Nah, bagaimana kita mengembangkan industri kreatif di Indonesia? Ada beberapa kegiatan yang dilakukan Telkom. Salah satunya itu kita menyelenggarakan kegiatan yang namanya Indigo Fellowship. Itu suatu kegiatan kompetisi di mana kita mengundang para kreatif di Indonesia untuk menyampaikan proposalnya, ya, yang kemudian kita nilai. Ya, kita nilai, kita tentukan pemenangnya, dan selanjutnya pemenangnya akan kita pilih untuk kita bantu bersama-sama kembangkan menjadi suatu industri besar Indonesia. Nah, Zamrud Teknologi ini dengan konsep radio 2.0 ini merupakan salah satu sebenarnya pemenang di Indigo Fellowship pertama Telkom. Ya. Sehingga pada saat itu kita review, kita lihat memang ini potensi ya untuk dikembangkan bersama-sama dengan Telkom, sehingga Telkom mulailah secara lebih besar lagi membantu sebetulnya Zamrud Teknologi ini untuk mengembangkan radio 2.0 ini. Nah, ini yang mungkin dimulai dengan hari ini ya, kita mengadakan pelatihan. Jadi ini suatu permulaan juga bagi Telkom untuk membantu suatu perusahaan ya dengan bentuk venture capital. Jadi Telkom pun punya berbagai macam bentuk untuk membangun atau membantu industri kreatif di Indonesia ini. Nah, kenapa Telkom sangat tertarik sebetulnya mengembangkan radio 2.0? Jadi ya seperti mungkin nanti kita ketemu bersama ya di pelatihan mungkin akan sampaikan juga konsep 2.0 ini. Kita kan ingin mengkombinasikan antara radio tradisional ya, selama ini ditransmisikan AM dan FM ini dengan radio yang akan ditransmisikan secara online ya melalui digital. Nah, ini tentunya sangat mendukung sekali juga bisnis Telkom ya, dan kita melihat ke depan eranya adalah era digital ya, era online. Jadi kalau kita lihat mungkin dengar juga ya, Facebook sebentar lagi akan go public. Sekitar bulan Mei. Itu berapa nilai sahamnya? Itu 75 sampai 100 miliar dolar. Ya, kalau ditriliunkan itu sekitar 700 triliun sampai 900 triliun. Kalau kita lihat itu Facebooker nomor 2 terbesar di Indonesia. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu berkontribusi besar banyak ya terhadap nilai sahamnya Facebook. Nah, ini sebenarnya yang dilihat oleh kita. Jadi di Indonesia ini ada 60 juta yang orang melakukan akses internet dan ada 40 juta Facebooker. Nah, kita juga bagaimana bisa memanfaatkan sebetulnya orang-orang ini atau netizen ini ya untuk mengembangkan bersama-sama sebetulnya industri radio. Nah, ini yang kita lihat potensi ada ya, sehingga Telkom tertarik gitu ya untuk bersama-sama mengembangkan radio 2.0 ya. Karena gini, Pak Hermawan juga mengatakan ke depan ini sebetulnya mangsa pasar terbesar itu ada 3. Yang pertama itu adalah women karena banyak hal yang menentukan pembelian barang itu adalah perempuan. Terlebih sekarang ini jumlah penduduk pun perempuan jauh lebih banyak ya daripada laki-laki. Kedua tadi netizen, ya, netizen orang yang masuk dunia online. Indonesia salah satu yang terbesar di dunia. Pertumbuhannya sangat besar. Ya, saya sampaikan saat ini ada 60 juta orang yang sudah online. Bahkan Facebooker nomor 2, Twitter juga kita cukup besar gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah teen. Ya, anak teenager. Nah, mereka itulah sekarang sebetulnya yang sehari-hari memang kehidupannya tidak lepas daripada online. Ini menjadi pangsa pasar juga ke depan terbesar. Ya. Nah, dari 3 hal inilah sebetulnya menjadi potensi dan di Indonesia ada semua. Radio ini ketinggalan. Ya, yang lain sudah masuk online lebih duluan, radio belum. Nah, ini sebenarnya kesempatan bagi kita ya untuk bersama-sama mengembangkan radio secara online ini. Jadi radio 2.0 kombinasi antara tadi tradisional radio dengan digital online radio ini memang kami lihat sangat berpotensi. Dan kalau kita lihat benchmark di dunia tidak ada satupun konsep seperti yang kita akan bangun sebetulnya. Mereka hanya satu website streaming aja. Nah, ini yang kita akan kembangkan. Bahkan Telkom bulan Maret ini rencana kita akan soft launching, mungkin Mei kita grand launchingnya. Kita pun membuat konsep Telkom Digital Mall yang akan namakan mungkin via live brandnya. Itu satu situs di mana orang bisa masuk ke situs itu untuk melihat konten digital, baik menikmati secara gratis ataupun membeli konten-konten. Dan radio 2.0 ini akan kita masukkan di dalamnya.
Ini salah satu bentuk bagaimana juga Telkom nanti dengan situsnya itu akan juga mempromosikan radio Indonesia secara luas. Ya. Bahkan dengan media triple screen juga, ya tidak hanya PC, handphone, ya, sampai kepada smart TV. Nanti mainnya insya Allah smart TV-nya pun akan jalan, ya, sehingga orang bisa dengarkan radio di rumah. Ya. Yang punya sound system bagus sudah mungkin ya bisa menikmati radio ini. Nah, itulah sebetulnya alasan kenapa kita ingin mengembangkan ini sama-sama, ya. Jadi kita pun ingin berharap bisa istilahnya inventing bisnis radio ini, ya. Mungkin 20 tahun yang lalu radio ini salah satu andalan media, ya, alternatif orang untuk melakukan promosi. Nah, dengan konsep ini kita lihat potensi untuk kita kembali jaya, gitu ya, di industri radio ini sangat terbuka. Apalagi tadi dengan potensi 60 juta online ini sangat berpotensi bagi kita untuk mengembangkan kembali radio. Nah, ini sebetulnya harapan Telkom juga, gitu ya, kenapa kita ingin benar-benar mengembangkan ini secara bersama-sama, ya, dengan Zahrul dan mungkin rekan semua di sini di radio. Jadi dengan adanya masuk ke Radio 2.0, tentunya dengan digital juga banyak sekali features, ya, banyak sekali features yang bisa kita peroleh. Kita pun akan lebih mudah mengelola pendengar-pendengar radio berdasarkan segmennya, gitu ya. Konten-konten radio yang lama bisa kita dengarkan. Nah, hal inilah yang mungkin perlu kita pelajari, ya, bagaimana kita bisa membangun konten-konten nanti yang cukup bagus, gitu ya, diminati. Karena kuncinya memang bagaimanapun kalau kita berbisnis media ini, ya, konten harus menarik, ya. Nah, mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita bisa bersama-sama melihat, berlatih, ya, bagaimana membangun konten yang bagus. Nah, karena tadi sekarang akan berubah ekosistemnya, ya, dengan konsep Radio 2.0 ini. Ya. Dari cara kita membangun konten, kreasi akan berbeda. Bagaimana kita memproduksi konten pun akan berbeda, ya. Nah, pelatihan inilah yang saya harapkan juga bisa memberikan wawasan lah kepada kita semua, bagaimana kita berkreasi, membangun atau memproduksi konten yang baru, termasuk tadi dalam mendistribusikannya dan mengkomersialisasikannya, ini juga dengan cara baru. Ini sebenarnya yang menarik dari Radio 2.0, tidak hanya teknologi, tapi bagaimana bisnis modelnya pun kita berbisnis akan berbeda. Ini yang harus kita pelajari semua dalam pelatihan ini, ya. Tadi saya sampaikan distribusi dengan teknologi yang ada dan inisiatif yang juga Telkom secara bersamaan ini cocok dengan Zahrul, kita bisa mendengarkan sebetulnya konten-konten radio ini tadi triple screen, sudah di mobile, tablet, bahkan PC dan TV. Ya. Ini akan mudah nanti dinikmati oleh orang di mana saja, sudah seamless juga. Ini yang menarik, gitu ya, yang nanti bisa orang bisa mendengarkan radio. Ditambah dengan online ini tentunya orang akan bisa mendengar radio di mana saja. Bulan lalu saya ke Hong Kong, ya, ada 150.000 orang Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Mereka sangat merindukan radio-radio daerah. Nah, kita lagi cari cara gimana kita bisa memperkenalkan ini juga ke mereka. Nah, ini potensi tentunya potensi bagaimana kita mengkomersialisasikan radio dengan cara lain, sehingga kita bisa lebih menarik lagi para pemasang iklan. Nah, ini yang kita harapkan nanti bisa tumbuh lagi iklan-iklan radio, ya, sehingga radio daerah pun bisa mulai tumbuh lagi lebih besar lagi. Nah, ini yang kita lihat, ya, konsep 2.0 radio ini juga salah satunya bagaimana kita nanti bisa meningkatkan konten-konten lokal di daerah. Apalagi mungkin selain, ya, bisa didengarkan di mana saja, kita pun bisa melakukan aktivitas apa saja dengan media telepon, SMS atau website, kita bisa komunikasi. Nanti ada juga satu mungkin, ya, dikenalkan atau belum yang suara radio itu, ya, website kolaboratif. Nah, ini yang kita harapkan konten-konten yang bermanfaat atau bagus bisa kita kumpulkan, ya, di suara radio ini. Dan ini mudah-mudahan ya, dengan lokomotif teman-teman radio daerah inilah kita bisa mendapatkan konten-konten yang bagus, ya, di Indonesia ini, ya, sehingga kekhawatiran kita kekurangan konten-konten bagus ini bisa tersolusikan. Indonesia sangat kaya, kita tahu, gitu ya. Kekayaan atau keragaman inilah yang menurut saya juga salah satu potensi yang dia dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau Facebook aja bisa besar gitu, mestinya kita harus bisa seperti itu, gitu ya. Apalagi dengan radio yang sangat bervariasi. Penduduk juga lebih banyak. Dan, ya, harapan saya terakhir, mudah-mudahan kita bisa sukses bersama, agar kita cita-citakan juga bisa berhasil. Dan tentunya saya berharap dengan pelatihan ini, ya, kawan-kawan bisa serius, sehingga bisa diperoleh banyak hal yang pelatihan ini untuk membangkit radio bersama-sama. Satu hal lagi mungkin kami sampaikan, apa yang Telkom bantu juga atau kita bersama-sama dengan Zahrul, ini para radio ini kita akan berikan sebetulnya selama 1 tahun ini kan akses speedy gratis.